Yai, lagi rame pasal ungu bela Khabib. Katanya para peneliti Ba'alawi kok baru sekarang rame-rame. Dulu-dulu pada kemana? Kan aneh, Yai. Ya memang baru sekarang kita tahunya. Gimana lagi? Tanggapannya, Yai, matur suwun. Gue kadang bingung sama bangsa Indonesia ini. Sekarang rame, katanya Ba'alawi yang ada di Indonesia itu tidak ternasaf. Habaib-habaib yang ada di Indonesia itu berdusta, bohong, palsu, dan lain sebagainya. Kemarin-kemarin kemana aja? Terus oleh mana Anda dengan ulama-ulama kasar terdahulu yang mengakui mereka? Kenapa sekarang baru rame? Pasal ungu ya orang Palu ya, harusnya ya ngerti lah ya. Lah kenapa jenengan nggak jadi wakil gubernur sejak dulu? Kenapa di Indonesia sebelum tahun 2000 nggak ada yang namanya Gojek, Grab, atau Uber? Nggak ada. Di Amerika sudah ada Uber, Indonesia nggak ada. Lah saya baru YouTube ini kan ya baru 2 tahun lebih inilah. Lah kenapa zaman Rasulullah nggak menemukan Google? Ayo. Kenapa Facebook baru ditemukan anak muda Mark Zuckerberg kemarin itu saja? Kenapa YouTube baru kemarin aja? Dulu nggak ada YouTube. Zamannya beda. Inilah yang namanya setiap 100 tahun, 1 abad sekali itu ada pembaharuan, peradaban, pemahaman. Bahkan tentang keagamaan pun, furu'iyahnya itu ada tambahan dan pengurangan. Tergantung kondisi zaman dan makan. Jadi begitu. Jadi misalkan Mas Pasa, Ungu misalkan ya. Ungu itu grup band ya. Bela Khabib katanya peneliti lah, ketinggalan informasi. Kereta jalan sudah jauh ya dari Surabaya ke Jakarta jenengan baru bulet Gresik. Ya oleh sebab itu semua orang itu sekarang sama-sama belajar. Saya tidak pernah mengaku alim alamah, tidak pernah, itu fitnah itu. Saya ini orang yang bertorekoh kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Saya akan menjadi pendengar yang baik. Jika saya pas tidak mendapatkan jadwal khutbah Jumat, saya akan menjadi jamaah biasa. Enggak apa-apa. Ing ngarso, sing tulodo, ing madya mangun karso, iso tutwuri handayani, iso dadi makmum, iso sembarang iso. Enak urip iku. Jadi enggak boleh kita sombong. Itu enggak boleh. Mengandalkan ilmu kita semua itu sama-sama. Zamannya beda itu. Enggak ada orang yang paling sekarang alim enggak, biasa. Harus tetap belajar lagi. Kiai pondok pesantren yang walim ya ketika nyentuh HP produk Cina, ya mesti harus belajar lagi dari anak-anaknya, gus-gusnya, santri-santrinya. Kan begitu. Wong saya ini termasuk yang ketinggalan zaman, HP saya itu memori 3 giga kok. Internalnya cuma, ROM-nya itu cuma 32 giga. Ya saya ketinggalan zaman sudah. Sekarang ini nggak laku. HP yang seperti ini itu sudah ketinggalan. Setiap tahun itu sudah mengeluarkan produk baru. Otomotif dan elektronik itu selalu maju terus melesat. Pemikiran kita selalu terbelakang. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap nyimak. Sekarang Kipin lagi genjar-genjarnya korek-korek kesalahan yang pro Kiai Imad. Nah, nggih, saya itu yang yang ngisui saya nggak apa-apa. Namanya ini apa ya? Medsos. Selain medsos itu kita itu orang terbuka, itu bukan tertutup gitu. Jadi open minded ya. Misalkan saya dikritik nggak karu-karuan itu ya karena belum tahu, udah aja. Kalau sudah tahu nanti akan mau ya menerima ya karena masih belum tahu. Banyak yang mengkritik wah mulai laki-laki dan perempuan ya nggak apa-apalah, itulah resiko perjuangan karena ini termasuk bagian daripada sopo sing nandur mesti manen. Saya mengkritik habaib dan mengkritik kiai-kiai sepuh kita, maka saya harus mau dikritik gantian. Aja enak boleh menangi dewi kan gitu. Saya dikritik oleh santri-santri ya silahkan nggak apa-apa. Misalkan saya dikritik nggak pernah ngaji nahwu sorab misalkan ya loh ya. Begini loh saya ceritakan ya. Saya dulu itu ngaji sorob itu mulai nahwu wadeh, mulai nahwu tasrifan sorob, nahwu wadeh ya, wadeh jurumiyah, mriti, alfiyah, sampai ke balaghah jawahirul maknun, sampai ke ukudul juman. Bertahun-tahun saya belajar itu ya. Cuma kalau ada yang salah itu pas saya kurang mutolaah gitu loh. Saya kurang mutolaah. Setelah kami pancing sholawat busro itu banyak yang terpancing keluar semua. Misui saya, gak karu-karuan. Padahal nanti seandainya, ayo kita buka-bukaan sekarang. Ayo buka-bukaan, sholat busro itu seperti apa statusnya. Tentu menang saya. Tentu menang saya. Kenapa? Asbabnya itu gak jelas. Penuh dengan tipu daya. Apalagi menyamakan sholat busro 41 kali dengan 41 kali membaca surat Yasin 83 ayat itu. Jelas gak masuk akal. Gak ada dasarnya. Toh tetap saya selalu ayamil akhirah, yaumil akhirah, darul akhir dan lain sebagainya. Silahkan. Tapi
bagi orang yang mungkin mati buta, silahkan, ayo teruskan dulu. Buatlah video, jangan cuma satu, percuma. 100 saya akan bantah satu video saja. Teruskan, ya. Sing masih kemlindi membangga-banggakan kitabnya, nahwu sorobnya, silahkan teruskan. Buat 100 video, akan saya bantah dengan satu video. Ojo kemlindi. Cara tertawamu itu, ya, itu bukan tertawa menghormati, tapi ejekan. Itu yang kenapa saya tidak merespon itu loh. Itu tertawa ejekan, dan itu mengandung aura kebencian. Bukan peringatan. Kalau saya mengingatkan Yai Sepuh, semisal Kiai Haji Miftahul Khairat, dengan cara yang hormat, yang saya hormati, tetap saya hormati beliau. Secara pribadi itu saya tidak membenci. Ya, Gus Ulil Absor Abdallah, Kiai Haji Idrus Romli. Saya selalu menyebutkan gelarnya, Gus Wafi. Saya sebutkan, ya, Gus Rumail Abbas. Saya sebutkan namanya. Nggak pernah saya menjatuhkan, tak ejek dengan cemooh, dengan tertawaan, pelecehan, itu saya nggak pernah. Ini termasuk adab dalam berdebat, ya. Kalau soal ta'alumin saya melayani, kalau soal ta'anutin, ya, saya tidak akan pernah melayani. Bukan karena kami tertutup, tidak. Coba dirubah dulu mindset cara berpikir Anda. Wal ismu minhu mu'robun wa mabni. Jenengan harus jadi mu'rob, bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan zaman. Jangan mabni, sukun, mandek, wis aku wis alim. Ya itu, Kiai Haji terus Romli, ya. Kiai Haji Lutfi Basori, ya. Gus Naji itu mabni, bukan mu'rob, ya, bukan mu'rob. Kalau menuduh saya nggak ahli nahwu sorob lah, ya. Saya itu 40 hari apal alfiyah 1000 bait itu. Pertama kali di pondok saya yang hafalan di panggung itu saya. Kalau percaya saya masih punya fotonya. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustakmilin asyarafa wa asta'inullaha fi alfi ya maqasidun nabi biya mahwiyah tuqaribul aqsa bil lafzin mujazi wa tabsudul badala bi wa'din munjazi wa taqdiri dom bi ghairi sukhati fa iqatan alfiyatan li mu'ti wa bisabin haizun tafdila mustawjibun tanaiyal jamila wallahu yaqdi bi batin wa fi rali wa lahu fi darajatil akhirah kalamuna lafzun mufidun kastaqim wa sunafilun summa harfun kalim wahidul kalimatun wal qawlu ambaqil matun biya kalamun qad diambil dari batan wanita Allah musnadun ismu tamyizun hasul bi tafa'al tawa'atat wa yaf'al sampai wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Pilih mu'rab atau mabni itu aja. Santri-santri semua saya tantang harus mu'rab, bisa berubah. Al muhafadzah 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ilmu itu dinamis sepanjang masa. Ketika saya lempar wacana orang non muslim bisa masuk surga. Oh bingung semua. Oh liberal itu, plural itu. Lewong non muslim kok masuk surga? Ya orang Islam itu masuk jannah. Nah orang non muslim, sing penting nggak musuhi Islam. Nek ono kabar kemarin baru itu ya, memusuhi, melecehkan ayat tanda-tanda syiar Islam itu ya. Oh, saya Budin Ibrahim, oh neraka itu, neraka dan nar dua-duanya. Tapi kalau non muslim ya mendapat hidayah, beriman kepada Allah, akan adanya kehidupan setelah kematian dan tidak mau memusuhi umat Islam. Dan begitu juga mengamalkan kebaikan, ya, bersinergi, harmoni dengan alam, ya, maka dia juga fala khaufun alaihim walahum yahzan. Begitu loh caranya. Itu aja belum kelar, nanti tak kasih wacana talak itu harus ada 2 orang saksi, harus pengadilan agama yang memutuskan, hakimnya yang talak bain suro, talak bain kubro. Nanti tak kasih pemahaman seperti itu, santri-santri tambah bingung, tambah. Jadi ini